Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai PAP, yaitu penilaian acuan patokan, kemudian adalah PAN, yaitu penilaian acuan norma, dan KKM, yaitu kriteria ketuntasan minimum dari mata kuliah asesmen dan evaluasi pembelajaran. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari 2 orang, yaitu yang pertama, saya sendiri, yaitu Safa Ayu Pratama dengan NIM 20110211012. Kemudian, yang kedua yaitu rekan saya, Jovita Amelinda dengan NIM 20110211027. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian penilaian acuan patokan. Yang pertama dikemukakan oleh Slametto dalam Astrul pada tahun 2014. Penilaian acuan patokan atau PAP adalah penilaian yang mengacu kepada kriteria pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Kemudian, yang kedua yaitu menurut Arifah dan Justisianisa pada tahun 2012. Mereka mengungkapkan bahwa penilaian acuan patokan merupakan penilaian yang menggunakan acuan pada tujuan pembelajaran atau kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa, sehingga dapat disimpulkan bahwa penilaian acuan patokan adalah sebuah penilaian yang mengacu kepada kriteria ketercapaian tujuan maupun kompetensi yang ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, tujuan penilaian acuan patokan atau PAP dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mengukur tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria kelulusan. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui apa yang sudah dan belum dikuasai peserta didik. Selanjutnya yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran, dan yang keempat adalah menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian, ciri-ciri penilaian acuan patokan atau PAP. Yang pertama yaitu hasil penilaian yang diperoleh berdasarkan patokan atau kriteria tertentu. Kemudian yang kedua yaitu penilaian bersifat objektif dan absolut sesuai penilai dan kriteria. Kemudian yang ketiga yaitu digunakan untuk menilai ketercapaian dan penguasaan kompetensi tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan PAP yang dikemukakan oleh Alfat dan Raharjo pada tahun 2019. Baik, yang pertama kita akan ke kelebihan dari PAP itu sendiri. Yang pertama yaitu hasil belajar dapat terkontrol. Kemudian yang kedua yaitu membantu guru merancang remedi. Kemudian yang ketiga yaitu tidak membutuhkan perhitungan statistik yang rumit. Kemudian yang keempat yaitu dapat mengukur capaian tujuan belajar. Kemudian yang kelima yaitu nilainya bersifat tetap. Selanjutnya yang keenam yaitu hasil penilaian dapat dijadikan umpan balik. Kemudian yang ketujuh yaitu efektif digunakan di kelas dengan materi berupa konsep, dan yang kedelapan adalah mudah menilai karena ada patokan. Selanjutnya, kekurangan dari penilaian acuan patokan yaitu yang pertama, cukup rumit dalam penerapannya. Yang kedua yaitu lebih menekankan pada hasil dibanding proses. Kemudian yang ketiga, peringkat dapat dinyatakan dengan tidak sebenarnya secara positif ataupun negatif. Kemudian yang keempat yaitu terkadang akademis kurang kompeten dan percaya diri untuk membuat penilaian. Kemudian yang kelima yaitu adanya pemikiran bahwa yang berpendidikan tinggi yang mendapat ranking tinggi. Selanjutnya, pedoman penilaian acuan patokan. Menurut Koyan pada tahun 2011 menyatakan dalam bidang pendidikan khususnya bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu digunakan pedoman PAP, dan hal tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Apabila seorang peserta didik memiliki presentase penguasaan 90-100%, maka nilai angka yang ia dapatkan adalah 4, sedangkan nilai huruf yang ia dapatkan adalah A dan predikat yang ia dapatkan adalah sangat baik. Begitu pula Selanjutnya kita ke materi yang berikutnya yaitu penilaian acuan norma. Penilaian acuan norma adalah sebuah penilaian yang mengacu kepada norma kelompok untuk mencari kedudukan seseorang peserta didik serta memiliki sifat relatif. Penilaian acuan norma berdasarkan kriteria relatif yakni pada kemampuan kelompok pada umumnya. Tujuan penilaian acuan norma yaitu untuk membedakan peserta didik atas kelompok-kelompok tingkat kemampuan, mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, dan membandingkan dengan rata-rata nilai yang didapatkan seluruh siswa dalam kelompok yang digunakan sebagai penentuan standar kelulusan. Selanjutnya, ciri-ciri penilaian acuan norma.
Yang pertama yaitu menentukan kriteria siswa dibandingkan siswa dalam kelompok menggunakan ranking dalam pembandingannya. Kemudian yang kedua yaitu bersifat relatif. Yang ketiga yaitu nilai yang digunakan menggambarkan posisi siswa atau nilai tunggal. Kemudian yang keempat yaitu menggambarkan penguasaan kelompok. Kemudian yang kelima yaitu semua nilai yang didapatkan digunakan sebagai standar kelulusan. Yang keenam yaitu penilaian didasarkan pada distributor skor dengan menggunakan satu rumus. Selanjutnya yaitu kelebihan penilaian acuan norma. Yang pertama yaitu dapat menetapkan nilai secara maksimal. Kemudian yang kedua yaitu dapat digunakan untuk menilai ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian yang ketiga yaitu dapat membandingkan antar siswa pintar dan kurang pintar. Kemudian yang keempat yaitu kebiasaan berdasarkan referensi norma atau kelompok berpendidikan tinggi. Yang kelima yaitu mendukung kekukuhan akademis dan menggunakan standar. Dan yang keenam yaitu fleksibel. Sedangkan kekurangan penilaian acuan norma yaitu yang pertama, tidak dapat diandalkan mahasiswa yang gagal sekarang mungkin dapat lulus tahun berikutnya. Kemudian yang kedua yaitu sedikit menyebutkan tujuan, kualitas, dan kompetensi pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu tidak adil karena peringkat tidak hanya bergantung pada ketingkatan prestasi tetapi juga atas prestasi mahasiswa lain. Kemudian yang keempat yaitu dapat melemahkan motivasi siswa. Untuk materi saya selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Jovita Amelinda. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu pedoman dari penilaian acuan norma. Koyan menyatakan bahwa ada beberapa cara untuk menentukan kedudukan peserta didik dengan penilaian acuan norma, yaitu yang pertama simple rank, yang kedua percentile rank, yang ketiga statistik mean, yang keempat standar deviasi atau SD, yang kelima skor Z, dan yang keenam skor T atau T-score. Cara memperoleh percentile rank melalui simple rank yaitu PR sama dengan N dikurang SR dibagi N dikali 100. Selanjutnya, menggunakan mean atau standar deviasi. Berikut merupakan pedoman konversi penilaian acuan norma dengan skala 3, yang terdiri dari kelompok atas, kelompok tengah, dan kelompok bawah. Selanjutnya, menurut Koyan, untuk skor Z-score dan T-score dicari melalui rumus berikut. Z-score sama dengan X dikurang M dibagi SD. Sedangkan T-score yaitu 50 ditambah 10Z atau 50 ditambah 10 dikali X dikurang M dibagi SD. Materi selanjutnya yaitu kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Menurut Prayitno pada tahun 2013, kriteria ketuntasan minimal atau KKM merupakan acuan untuk menetapkan seseorang peserta didik atau siswa secara minimal memenuhi persyaratan atas materi pelajaran tertentu. Jadi, KKM merupakan kriteria penilaian paling rendah yang digunakan untuk menetapkan seseorang peserta didik atau siswa secara minimal memenuhi persyaratan atas materi pelajaran tertentu. KKM ini ditentukan oleh satuan pendidikan pada awal tahun pembelajaran. Selanjutnya yaitu fungsi KKM oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada tahun 2012, yaitu yang pertama, sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Yang kedua, sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai bagian komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Yang keempat, merupakan kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan satuan pendidikan dengan masyarakat. Yang kelima yaitu merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi setiap mata pelajaran. Selanjutnya yaitu prinsip penetapan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Yang pertama yaitu penetapan KKM merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif.
Yang kedua, penetapan nilai kriteria ketuntasan minimal dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator. Yang ketiga yaitu peserta didik dinyatakan telah mencapai KKM untuk kompetensi dasar tertentu apabila yang siswa bersangkutan telah mencapai ketuntasan belajar minimal yang telah ditetapkan untuk seluruh indikator pada kompetensi dasar tertentu. Dan yang keempat yaitu kriteria ketuntasan minimal setiap standar kompetensi atau SK merupakan rata-rata KKM kompetensi dasar atau KD yang terdapat dalam SK tersebut. Prinsip penetapan kriteria ketuntasan minimal selanjutnya yaitu kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran merupakan rata-rata dari semua KKM SK yang terdapat dalam satu semester atau 1 tahun pembelajaran dan dicantumkan dalam laporan hasil belajar atau LHB atau rapot peserta didik. Selanjutnya yaitu indikator merupakan acuan atau rujukan bagi pendidik untuk membuat soal-soal ulangan, baik soal ulangan harian, ulangan tengah semester, maupun ulangan akhir semester. Dan yang ketujuh yaitu pada setiap indikator atau kompetensi dasar dimungkinkan adanya perbedaan nilai ketuntasan minimal. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penetapan KKM. Yang pertama yaitu guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek kriteria yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intek peserta didik. Yang kedua yaitu hasil penetapan KKM mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. Langkah selanjutnya yaitu KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan. Dan selanjutnya yaitu KKM dicantumkan dalam LHB pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua atau wali peserta didik. Selanjutnya yaitu penentuan KKM menurut Depdiknas pada tahun 2009, yaitu yang pertama kompleksitas. Kompleksitas merupakan tingkat kesulitan dan kerumitan pada tiap-tiap kompetensi dasar atau indikator yang harus dicapai oleh seluruh peserta didik. Yang kedua yaitu daya dukung. Komponen pendukung dalam proses pembelajaran diantaranya adalah ketersediaan tenaga, sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu intek. Intek dapat dilihat melalui hasil seleksi penerimaan peserta didik baru. Tingkatan lebih tinggi intek dapat dilihat melalui hasil pencapaian KKM di kelas atau semester sebelumnya. Berikut adalah format dari KKM. Selanjutnya yaitu penafsiran kriteria menjadi KKM. Yang pertama dengan memberikan poin, yaitu jika kompleksitas sedang, daya dukung tinggi, dan intek rendah, maka dapat dihitung dengan 2 ditambah 3 ditambah 1 dibagi 9 dikali 100 sama dengan 67. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan rentang nilai. Sebagai contoh, kompleksitas sedang 75, daya dukung tinggi 95, dan intek sedang 70, maka nilai KKM indikator yaitu 75 ditambah 95 ditambah 70 dibagi 3 sama dengan 80. Yang ketiga yaitu dengan memberikan pertimbangan professional judgment, yaitu jika indikator memiliki kriteria kompleksitas rendah, daya dukung tinggi, dan intek peserta didik sedang, karena intek peserta didiknya sedang, guru dapat mengurangi nilai KKM, misalnya menjadi antara 80 sampai 90. Berikut adalah contoh dari pelaporan penilaian dalam kurikulum 2013. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.